Halo bro di rumah, selamat malam. Masih bersama aku Ritem G. Di acara ini bukan podcast sesi ketiga ini. Aku sendirian. Kebetulan Mr. Kriwilnya lagi berhalangan. Dan pada kesempatan ini aku kedatangan tamu nih, tamu spesial. Beliau juga seorang musisi dari kota Garut. Namanya Brother Gian. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Apa pendapat kamu, Bor, tentang kasus seperti ini? Misal selebihnya kita ingin selalu jadi orang penting di kehidupan manusia, rela mengulur-ulur waktu hanya ingin sekedar ditunggu, kemudian juga ketika bertemu hanya sekedar ingin disapa terlebih dahulu. Apa sih menurut kamu? Kalau menurut aku sih kurang asik ya jika merasa selalu ingin disapa terlebih dahulu. Misalnya mungkin merasa kita lebih superior dari mereka, merasa kalau istilah anak sekarang sih sebagai gitu ya, gak asik aja sih. Alasannya kenapa? Karena akan selalu banyak kelebihan di orang lain yang ternyata kita sendiri gak punya gitu. Dan bahkan seperti aku yang lagi berada di ruangan ini, mungkin bisa aja terkesan menggurui. Menurut aku kata menggurui itu seolah-olah aku yang lebih tahu gitu dari teman-teman di rumah. Padahal pada dasarnya kan setiap orang itu selalu diberi kelebihan juga kekurangan menurut kapasitasnya masing-masing gitu. Nah, dari obrolan barusan, apakah hal tersebut bisa disebut dengan personality? Yaps, karena menurut aku personality itu merupakan manners yang mahal sebagai cerminan kualitas diri tentunya. Mungkin bisa aja kan tidak semua orang merespon baik atau merespon positif tentang semua hal tentang kita gitu. Bisa aja ada yang pro, kontra, bahkan diabaikan. Kalau seperti itu, lalu sepenting apa sih apresiasi menurut kamu, Bor? Apresiasi ya sangat penting sih kalau menurut aku, karena namanya apresiasi itu ibaratnya hubungan timbal balik dua arah gitu. Di situ akan ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, artinya antara aku misalnya dengan teman-teman di rumah sebagai sama-sama musisi yang pada akhirnya akan membentuk suatu ekosistem musisi yang berawal dari lingkungan atau habit yang sehat yang nantinya menjadi kebiasaan yang sehat juga gitu. Nah, di situ juga dituntut SDM-nya berkembang gitu, nggak fix mindset aja. Contoh apresiasi nih, menurut kamu seperti apa? Atau misal dalam bentuk apa? Apakah hanya selalu berbentuk uang atau hal lainnya gitu? Apresiasi contohnya ya misal kalau dari pemerintah udah banyak ya, salah satunya dengan ditetapkannya Hari Musik Nasional ya semenjak pemerintahan SBY waktu itu. Kemudian juga apresiasi antara musisi, contoh misal seperti kita apresiasi bandnya temen ketika mereka perform dimanapun, ketika kita bisa datang ikut support, itu juga kan merupakan salah satu apresiasi. Kemudian ketika kita juga disupport balik oleh mereka juga ikut datang pas band kita ikut perform. Terus contoh lainnya ketika aku infansi sama band dulu sekitar tahun 2006 kesana, waktu itu era hip hop lagi rame-ramenya. Aku waktu itu kan sering ke Bandung, di situ punya banyak teman, ada suatu komunitas hip hop juga di daerah Setiabudi. Waktu itu di rumahnya DJ Iwan, kalau sekarang bandnya Evil Six, dulu masih Chronic Hip Hop. Kerasa banget ya apresiasi dari mereka ketika si DJ Device band aku dulu pertama invasi ke Bandung, mereka sangat support gitu, ngebantuin cariin event gitu. Bahkan cerita manisnya ketika si Chronic bentrok acara waktu itu, kalau nggak salah ada Sondrenalin sama Dago Festival sekitar tahun 2000 berapa gitu ya. Nah kan itu apresiasi yang luar biasa ketika si Chronic bentrok, nah jobnya nggak dikasih ke orang gitu, karena mungkin kedekatan emosional juga. Mereka ngasih salah satu event waktu itu yang DJ Device di Dago Festival, si Chronicnya di Sondrenalin.
Nah itu keren sih menurut aku, meskipun kita beda kota, tapi karena kedekatan emosional dan apresiasi yang keren, hal itu bisa aja terjadi gitu. Seperti misal sering aku temuin pengusaha-pengusaha kafe misalnya, entah itu di kota sendiri atau di luar, banyak sih ya, masih banyak aku temuin. Kayak misal si pengusaha tuh mengundang atau ngajak kerjasama dengan para musisi atau pegiat seni, tapi maaf misal perlakuannya ke musisi itu masih low apresiasi gitu. Meskipun apresiasi itu nggak selalu berbentuk uang gitu, tapi kan setidaknya si musisi ngerasa proper gitu, misalkan dengan fasilitas yang disediakan, apalagi misalkan standar dari profit yang atau nilai profit yang dikasih ke musisinya sesuai gitu. Kan bukannya yang namanya kerjasama itu harus saling menguntungkan gitu ya, si pengusahanya ngerasa puas gitu, begitupun si pelaku musiknya juga, pelaku seninya juga ngerasa puas gitu dengan apresiasi yang dikasih oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Bisa dua hal sih, misal karena pertama ya bisa aja perspektifnya berbeda dari si pengusaha ke pegiat seni, karena mungkin karena bukan kompetensinya gitu si pengusaha, makanya dia kurang paham atau kurang mengerti seperti apa sih cara mengapresiasi yang proper buat si musisi. Itu hal pertama. Hal keduanya, bisa aja mungkin nggak terjadi goal gitu antara kesepakatan si musisi sendiri dengan si pengusahanya. Misal si musisi nggak punya apa istilahnya, atau kurang tegas, atau mungkin masih ngerasa sungkan untuk meminta misalkan hak dan kewajibannya yang standar tuh seperti apa gitu, biar ya ngerasa nyaman gitu, ngerasa nggak terkesan salah satunya dirugikan gitu. Ya namanya kerjasama kan wajar kan, harus ada goal gitu, kesepakatan antara si musisinya sama si pengusaha kafe atau bisa dibilang panitia salah satu event gitu. Mereka menganggap murah karena mungkin ada perspektif yang belum dipahami gitu, antara kompetensinya karena bukan di situ, atau seperti tadi goalnya nggak dapat gitu antara kesepakatan si musisi dengan pengusaha itu sendiri gitu. Bayangkan mahalnya sebuah ide ketika ide tersebut susah datang, misalnya bela-belain harus begadang dan lain-lain. Kemudian juga biaya produksinya kan nggak murah bro, kayak misalnya kita bikin video atau tag musiknya, kemudian juga biaya promo yang tidak terduga gitu, entah itu konvensional atau independen dan lain-lain. Mungkin nggak sih ada semacam personal branding gitu, jadi terkesan direka-reka antara pribadi kita di medsos dengan pribadi kita di kehidupan nyata. Ya kalau menurut aku sih mungkin banget bro, karena kita kan nggak akan pernah tahu apa yang ada di hati masing-masing. Misal ketika di medsos karakter kita mungkin terkesan seperti agak direkayasa gitu, jujur aja kan, mungkin teman-teman musisi lain juga ada yang merasa seperti itu. Ketika di medsos mungkin ada sesuatu yang agak direkayasa, entah itu untuk gimmick atau misal karena tuntutan entertain dan lain-lain gitu. Itu kalaupun ada ya pasti menimbulkan impresi publik yang luas juga gitu. Menurut aku sih seperti itu. Oke bro di rumah, terima kasih udah menonton acara ini Bukan Podcast sesi 3. Terima kasih juga Bro Gian udah bisa datang, luangkan waktunya di tengah kesibukannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Jangan kapok ya, dukung kita terus. Semoga acaranya bisa terus berprogres kualitas.